Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah membawa kehidupan masyarakat dunia memasuki era baru yang sering disebut era revolusi industri 4.0. Pemanfaatan berbagai teknologi di bidang layanan keuangan telah membawa perubahan yang signifikan pada industri perbankan. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital. Pada tahun 2017, McKinsey melakukan survei terhadap 900 konsumen pengguna layanan keuangan mengenai preferensi mereka. Kini penetrasi digital sudah mencapai 58%. Artinya, lebih dari separuh konsumen layanan keuangan memilih bertransaksi secara digital. Secara total, transaksi digital di seluruh dunia sejak tahun 2017 hingga 2021 tumbuh sebesar 118%. Dari 3,09 triliun US dollar pada tahun 2017 menjadi 6,75 triliun pada tahun 2021. Di Indonesia sendiri perkembangan transaksi digital tumbuh jauh lebih tinggi, yakni 1.556% dalam kurun waktu 2017 hingga 2020. Transaksi uang elektronik mencapai 786,35 triliun pada 2021. Nilai tersebut meningkat 281,39 triliun rupiah atau 55,73% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 504,96 triliun rupiah. Masih berdasarkan laporan McKinsey, konsumen Indonesia sangat terbuka terhadap layanan digital perbankan. Tingkat kepercayaan mereka cukup tinggi. Sebanyak 55% pengguna layanan non-digital menyebut bersedia untuk beralih ke layanan digital. Ini adalah yang tertinggi kedua di antara negara-negara berkembang Asia lainnya. Sekitar 50% responden menyatakan berminat untuk beralih ke bank digital murni tanpa kehadiran fisik. Mayoritas dari mereka berani mengalihkan 20 hingga 50% dari tabungan mereka ke bank digital. Lumayan cukup sering ya mas, saya biasa gunakan tuh buat makan siang, terus ngopi bareng teman. Bisa dipakai buat transfer, buat beli produk di e-commerce, bisa juga pembayaran dan sebagainya. Jadi itu sangat membantu sih buat kehidupan sehari-hari, mempermudah ya. Kalau beli makanan tuh biasanya dapat diskon dan potongan harga. Kita tidak harus mengakses banknya, tapi kita bisa menggunakan produk-produknya seperti transfer misalnya dimanapun kita berada, dan 24 jam kita bisa akses. Tuntutan digitalisasi perbankan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan bank digital di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi. Faktor pendorong tersebut tercermin dalam 3 aspek utama, yaitu peluang digital, perilaku digital, dan juga transaksi digital. Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen. Perilaku digital diantaranya meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile atau mobile apps. Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online atau e-commerce, transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik. Di samping membawa peluang baik, pemerintah melihat dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memaparkan hal yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan pada transformasi digital, diantaranya ialah ketahanan konsumen secara digital. Selain itu, pentingnya aspek keamanan digital juga harus dijadikan landasan literasi keuangan untuk para pengguna bank digital untuk meningkatkan digital trust. Kebutuhan untuk membangun digital trust menjadi sangat fundamental mengingat meningkatnya berbagai risiko seiring dengan semakin terdigitalisasinya seluruh aktivitas masyarakat. Selain untuk memitigasi risiko, perkembangan digital trust juga penting untuk meningkatkan keyakinan konsumen memanfaatkan layanan dan produk keuangan digital yang meyakinkan konsumen bahwa aset, data, dan privasinya terjaga dengan aman.
Berdasarkan data Bank Indonesia, terjadi peningkatan nilai transaksi bank digital sebesar 28,72% menjadi 52,545 triliun dan diproyeksikan tumbuh 22,13% mencapai 64,175 triliun pada 2023. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan nilai transaksi bank digital ini, terdapat pula beberapa alasan konsumen harus menggunakan bank digital, yaitu kemudahan dengan satu aplikasi yang dilengkapi berbagai macam fitur, dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa terikat dengan jam operasional. Selanjutnya, inklusi keuangan digital sudah digaungkan industri perbankan selama beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat Indonesia masuk dalam kategori unbanked. Seharusnya kedepannya di tahun 2045 transaksi digital sudah bisa lebih maju lagi. Agar peningkatan literasi keuangan digital dapat terjadi, maka produk bank digital harus memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Bank Raya memiliki keunggulan kemudahan akses pembukaan rekening tanpa harus mengunjungi kantor cabang, dan didukung oleh ekosistem BRI Group dengan akses dan jaringan terluas di Indonesia. Nah, masyarakat sendiri dapat mengakses produk dan fitur Bank Raya seperti pembayaran dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi, juga pinjaman digital yang aman dan terpercaya. Untuk memperluas jangkauan nasabah, Bank Raya juga saat ini berkolaborasi dengan BRI, memberikan layanan kepada nasabah untuk memperluas akses keuangan digital melalui kerjasama, ada tarik tunai, dan setor tunai tanpa kartu, baik itu di ATM BRI maupun di agen Briling. Kedepan, tidak menutup kemungkinan juga, kami juga mengembangkan QRIS, Acquirer, dan Open API untuk membentuk ekosistem dalam rangka menunjang pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Sebagai bank digital, Bank Raya terus meningkatkan layanan melalui inovasi dan teknologi untuk memastikan keamanan nasabah dalam bertransaksi perbankan digital. Kami juga terus melakukan peningkatan keamanan di aplikasi melalui keamanan berlapis, seperti two-factor authentication, notifikasi transaksi, autentikasi biometrik, dan AI-based fraud detection system. Di sisi lain, kami juga secara berkala melakukan edukasi untuk mendorong peningkatan kompetensi digital nasabah agar mereka terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat adanya serangan cyber maupun penipuan seperti yang marak saat ini terjadi, social engineering, phishing, termasuk modus penipuan lainnya. Nah, nasabah juga kami harapkan dapat mengupdate secara berkala PIN aplikasi Raya, termasuk ATM, serta tidak membagikan PIN, password, kode OTP kepada orang lain. Faktor jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan wilayah yang luas dan terdiri dari pulau-pulau akan menjadi sebuah tantangan. Tetapi dengan adanya teknologi diharapkan dapat mempermudah berbagai sektor melakukan penetrasi dan percepatan inklusi keuangan. Perkembangan bank digital di Indonesia saat ini tuh searah dengan dinamika penggunaan teknologi digital. Jadi kalau menurut survei Kominfo tahun 2022 itu kita mencatat indeks literasi digital di Indonesia itu terjadi kenaikan menjadi 3,54 dari sebelumnya 3,49. Tingkat masyarakat dalam mengakses layanan digital itu meningkat menjadi 78% pada tahun 2022 dari sebelumnya hanya 57% di tahun 2021. Perkembangan ini sangat menjanjikan karena dengan tren perilaku masyarakat yang cenderung semakin akrab dengan bank digital, maka itu akan memberikan peluang yang lebih besar bagi bank digital untuk berkembang di Indonesia ke depannya. Berdasarkan catatan International Telecommunication Union, itu dari 100 penduduk di Indonesia itu memegang 133 ponsel. Artinya apa? Dari data ini kita melihat satu orang penduduk di Indonesia itu memegang lebih dari satu ponsel. Ini menjadi potensi bagi bank digital ke depan gitu. Dengan aktivitas transaksi keuangan digital yang berkembang semakin pesat dan juga didukung oleh infrastruktur yang baik, akan menjawab semua kebutuhan masyarakat terhadap transaksi perbankan digital. Selain itu, dengan segala kemudahan dan keamanan yang semakin kuat,
akan mampu membentuk digital trust dari para masyarakat pengguna bank digital. Yang tidak kalah pentingnya juga akan mempercepat peningkatan inklusi keuangan yang semakin baik, terutama di Indonesia.